Hai people, berjumpa kembali di Ngobras, ngobrol asik bersama OPD Kota Semarang. Tapi kali ini kita di special edition karena kita akan ada special interview, exclusive interview dengan seorang fashion designer terkenal Indonesia. Beliau ini sudah bertahun-tahun berkiprah ya, Bung Samuel Watimena. Apa kabar Bung Sam? Baik-baik. Sehat Hani ya? Hani, Hani. betul. Oke. Terima kasih sekali sudah disempatkan waktunya ya untuk kita bisa berbincang. Karena pasti beliau ini jadwalnya padat sekali ya. Lumayan. Di Kota Semarang berapa lama ini Bung? Kalau yang sekarang kunjungan cuma 3 hari. 3 hari aja ya. Oh, di Dan sela-sela sementara, waktunya loh. Mau itu. Jadi waktu saya diajak wawancara ini, saya langsung oke karena acaranya ngobras ya. Oke, betul. Ya, nah itu kan bagian dari pembuatan pakaian ya. Iya ya, erat kaitannya sama jahit menjahit ya. Dan Baiklah. tadi kamu bilang udah bertahun-tahun, sudah 44 tahun. 44 tahun. Wow, hampir Di atas usia setengah kamu, kan? abad banget. Wow, ini hampir setengah abad ya. Itu berarti sejak tahun berapa kira-kira? Tahun 79. Saya kelas 3 79. SMA. Saya menang lomba pada waktu itu, lomba perancang mode. Saya usia termuda dan saya menang juara pertama. Jadi saya ini adalah desainer yang merupakan gerbong dari fashion designer yang generasi muda. Jadi di sebelum saya itu ada beberapa desainer yang memang sudah ada Peter Si, ada Iwan Tirta, ada Non Kawilarang, ada Prayudi, mereka sudah almarhum dan almarhumah. Kemudian ada Ramli itu di atas saya dan Hari Darsono masih ada. Nah, setelah mereka saya ini gerbong yang mendahului atau menarik desainer-desainer muda. Karena pada waktu saya menang, tema saya itu sekatenan. Oke, Jadi sekatenan. karena waktu itu di majalah Femina Gadis ada pengumuman lomba, saya kan SMA, ya, jadi belum di dunia fashion. Lalu saya pikir karena saya suka gambar, saya pingin ikut nih lomba ini. Taunya waktu saya baca persyaratan ada tulisan harus ada tema, ya. Waduh, tema ini apa ya? Ya udah saya lupain dulu. Saya buka lagi nih majalah Gadis. Pas saya buka lalu ada report mengenai acara sekatenan di Jogja. Ya. Dan ada foto-fotonya semua berpakaian tradisional. Lalu saya langsung berpikir, "Oh, kalau gitu tema saya sekatenan aja." Ya. Dan saya nggak merasa terlalu jauh secara inner dengan adat Jawa karena waktu saya lahir dari kecil tuh sebelah kiri saya keluarga Jogja, sebelah kanan saya nih keluarga Solo. Jadi saya bangun pagi itu sudah dengan gending dan gamelan Jawa. Ya, jadi saya sudah akrab dengan budaya tersebut. Walaupun berdarah Maluku ya. Betul, walaupun darah Maluku. Jadi waktu saya ambil tema sekatenan, saya juga ngambil langsung siluet-siluet yang ada di pakaian tradisional maupun pakaian adat Jawa yang digunakan pada acara sekatenan. Dan ternyata waktu lomba saya kemudian menang, juara 1. Pesaing-pesaing saya itu kan tamatan London School of Fashion, Paris, anak ITB, semua pokoknya di lingkup seni rupa. Ya, nah waktu menang saya kebetulan punya kebiasaan kalau saya mendapatkan sesuatu, saya selalu bertanya, kenapa saya yang dapat? Betul. Ya, jadi itu part of my self critic. Jadi waktu saya diumumkan jadi pemenang, saya juga tanya ke jurinya sesudah penobatan, Iya. kok saya yang dapat sih? Ya, bukannya saya nggak senang, saya senang sekali, tapi pingin rekonfirmasi. Nah, kemudian jurinya bilang karena karya saya itu genuine, ya, genuine. Mereka sudah pernah lihat tentunya pakaian seperti itu, tapi karena saya rubah bahannya, rubah rasanya, jadi terasa baru pakaian-pakaian tradisional itu. Nah, sejak mendapatkan pengakuan sebagai perancang fashion designer dengan tema tradisional, akhirnya saya tuh jadi punya rasa percaya diri yang berbeda terhadap etnik Indonesia. Ya, terhadap etnik Indonesia. Dan itu yang kemudian memberikan dampak sampai 10 tahun sesudah lomba saya, semua yang ikut mendaftar di lomba perancang mode itu pasti ada sentuhan Indonesianya. Dan itu buat saya suatu kebanggaan tersendiri karena saya bisa memberikan gaung ya, bisa memberikan getar. Gitu deh.
Wow, ini baru cerita awal mula Itu ya. baru dicolek Breakdown dikit tuh ya. Story tentang bagaimana awal mula talentanya ini kemudian terlihat Betul. ya. Menjadi seorang peserta termuda tapi berhasil menjadi juara Ya. pertama dengan ide yang sangat genuine Ya. tentang skatenan Ya. gitu ya. Dan yang lebih utama, maaf saya potong, Mhm. saya otodidak. Oke. Ya. Nah, jadi Hani, sebetulnya untuk menjadi seorang fashion designer bisa otodidak. Mhm. Tapi karena sekarang sudah banyak sekolah fashion, kalau teman-teman yang mau jadi fashion designer, sebaiknya sekolah fashion. Karena kalau ikut sekolah, itu pendidikan kita lebih terarah, ya, dan lebih cepat. Karena kalau kita otodidak, itu kita akrobatnya tuh melelahkan. Mengalami sendiri ya. Betul. Gitu. Dengan otodidak tersebut tapi bisa menjadi seorang maestro di bidang fashion Amin, ya untuk amin. sekarang ini. Tapi kemudian tadi juga disarankan bahwa sudah banyak pilihan ya di Ya. zaman sekarang dibanding zaman dulu untuk sekolah fashion itu. Nggak ada. Hmm, Nggak ada. Majalah fashion nggak ada. Acara TV mengenai fashion nggak ada. Oke, apalagi Gitu. sekarang materi belajar itu bisa dari mana saja ya. Betul. Ada dari misalnya YouTube, TikTok Betul, segala macam. betul. Tapi alangkah baiknya jika ingin lebih cepat bisa mengambil Sekolah fashion. Oke. Walaupun memang biayanya tinggi. Baik, dan kemudian dari awal itu sudah membuat karakter ya bahwa seorang Bung Sam adalah kaitannya erat dengan etnik begitu. Ya. Dan sampai sekarang masih ya. Sampai sekarang masih. Jadi kebawa ya. Rupanya pada waktu itu si sekatenan ini yaitu begitu membekasnya dan itu membuka cakrawala saya bahwa di Indonesia ini masih ratusan ribu etnik yang bisa kita munculkan. Jadi kalau kita sebagai fashion designer, ideas itu adalah makanan kita. Ya, makanan kita. Karena itu kita harus banyak mencari makanan atau referensi atau asupan dari etnik Indonesia. Karena etnik Indonesia itu it's a never ending story. Betul Gitu. sekali. Karena memang Indonesia ini kaya akan budaya, etnis, kesenian, suku. betul. Oke. Ya, gaya berpakaian, wastranya sendiri. Tapi ya. kemudian kalau kita memahami lebih lanjut tentang apa itu etnik, kemudian apa yang menjadi beda dengan baju tradisional dan baju adat dan lain sebagainya, seperti apa nih, Bung? Jadi gini, kita itu di dalam kehidupan kita di Indonesia, kita akan mengenal pakaian adat, pakaian tradisional, dan pakaian nasional. Pakaian adat itu adalah sesuatu yang harus ikutin pakem. Karena pakaian itu terbentuk ya dari mereka-mereka yang paham akan kebutuhan komunitas mereka. Ya, sehingga ada adat untuk pernikahan, adat untuk orang meninggal, adat untuk kelahiran, dan berbagai adat untuk panen dan lain-lain. Nah, itu adalah pakaian-pakaian adat yang tidak bisa dengan mudahnya kita rubah. Ya, karena itu membutuhkan kayak persetujuan bersama dari masyarakat adat. Apa ya namanya? Ya begitulah. Nah, kemudian ada pakaian tradisional. Pakaian tradisional adalah tradisi dari setiap daerah. Nah, pakaian tradisional ini tentunya akan bisa terjadi perubahan atau pergeseran sesuai tradisi dari masyarakat tersebut. Nah, kemudian ada pakaian nasional yang merupakan kesepakatan mengenai apa sih yang akan kita pakai kalau kita ingin menunjukkan nasionalisme kita. Ya, yang itu sampai sekarang adalah kebaya, Kartini maupun kutu baru, kebaya panjang maupun kebaya pendek, dan baju kurung. Ya, juga bisa panjang dan pendek. Nah, ini adalah beberapa kriteria di dalam berpakaian di Indonesia. Ya, nah kalau kemudian ada lagi pakaian-pakaian yang sifatnya inovasi dari pakaian tradisional tersebut. Yang biasa kemudian anak-anak bilang ya ini adalah inovasi atau pakaian tradisional yang kontemporer. Oke, nah ini Begitu. yang kelihatannya menarik akan kita ulas Ya. sekali lagi ya nanti di Ya. segmen selanjutnya karena memang sekarang ini sudah banyak sekali anak muda yang mulai tertarik Ya. kembali ke masalah kain maupun hal-hal yang berbau etnik begitu ya. Nah, tapi bagaimana cara mengenakannya yang sesuai dengan aturan begitu ya? Ya. Akan kita bahas bersama, jadi jangan kemana-mana e-people, tetap bersama kami di Ngobras Special Edition.
tempat jajan baru nih di kota Semarang. Lokasinya ada di bangunan penuh historis yang pernah jaya pada masanya, yaitu Pasar Johar. Tepatnya di Food Court UMKM Kota Semarang, lantai 4, Pasar Johar Selatan. Ada kopi dan jajanan kekinian, makanan khas Semarang, jajan pasar, sampai warmindo pun juga ada. Tempatnya bersih dan luas, dengan pemandangan alun-alun Johar dan Masjid Kauman yang legend banget. Tersedia lift untuk menuju lantai 4. Di sini pun terdapat free wifi dan bakal ada penampilan live music juga. Jajan di sini artinya kamu support UMKM lokal agar semakin bertumbuh. Yuk jajan dan jalan-jalan ke Food Court Pasar Johar Selatan. Baik people, masih di Ngobras Special Edition dengan tamu kita yang luar biasa, Bung Samuel Watimena. Bung Sam, kita lanjut lagi ya. Tadi kita sudah mengupas tentang apa itu pakaian adat, pakaian tradisional, hingga masalah pakaian etnik begitu ya. Nah, sekarang di zaman seperti ini, era di mana fashion itu sangat berkembang ya, dan pasti ada pergeseran budaya antara zaman dulu dan sekarang. Bagaimana pakaian itu dikenakan oleh anak muda dan juga oleh ibu-ibu zaman now. Nah, kalau pandangan dari Bung Sam sendiri seperti apa? Jadi gini, yang nama kebudayaan memang harus berubah dan akan berubah. Kita mau atau enggak, direncanakan atau tidak, akan terjadi pergeseran. Sama juga dengan gaya bahasa kita, sama juga di dalam gaya komunikasi kita. Itu kan terjadi pergeseran, ya. Nah, di dalam halnya gaya etnik masa kini, di mana anak muda sangat euforia untuk kembali menggunakan bahan-bahan tradisional kita, kemudian bergaya etnik Indonesia. Ini salah satunya ada salah satu dampak positif dari era sosial media. Ya, jadi dengan adanya sosial media, orang itu dengan hitungan detik bisa lihat kultur kebudayaan di negara lain. Karena semakin banyak mereka melihat, lalu mereka melihat bahwa di berbagai negara kebudayaan ini memberikan ciri, ya. Akhirnya mereka mencari ciri gue apa ya sebagai orang Indonesia. Nah, mereka menemukannya di berbagai bahan tradisional. Sehingga anak muda ini kemudian merasa saya harus stand out kalau saya sekarang berada di lingkup global. Ya, karena itu istilah saya local is the new global. Jadi dengan kita menggunakan sesuatu yang lokal,
kita akan menjadi bagian dari pemain global. Karena itu banyak anak muda kemudian menggunakan kain, menggunakan bahan-bahan tradisional untuk pakaian mereka. Dan juga attitude mereka itu berbeda dengan attitude orang tuanya. Jadi sekarang kita sering sekali melihat anak-anak muda berkain, ya berkain tapi tidak lagi pakai sendal. Ya, berkain tapi pakai sepatu boots. Berkain pakai sepatu sneakers. Ya. Itu udah banyak kita lihat. Awal-awalnya saya termasuk yang kaget-kaget. Ya, gila lo dipasanginnya gitu. Tapi lama-kelamaan asik juga. Why not gitu ya. Nah, tinggal yang namanya etika itu menurut saya tetap harus dijaga. Jadi kalau kita pergi ke sebuah pernikahan misalkan, kan seseorang yang menikahkan anaknya itu udah persiapan begitu lama, jauh hari. Kalau kita sebagai tamu kemudian kita datang berkain, berkebaya, tapi bawahnya sepatu Keds atau sneakers, kira-kira menurut kamu ekspresi dari sneakers itu untuk orang berpakaian sport atau sport ya, biasanya lebih casual ya. Lebih casual. Kan kalau kita bicara casual berarti apresiasi kita kan juga lebih nyantai kan. Nah, padahal di buah acara perkawinan kita harusnya tidak senyantai itu apresiasi kita. Nah, itu yang mungkin menurut saya bagian yang kita perlu share ke generasi muda. Boleh berkain dengan bersneakers, atau kepada ibu-ibu zaman now, boleh berkain bersneakers, tapi tidak pada saat pernikahan. Tidak pada saat akad nikah. Ya, itu. Karena sekarang yang kita lihat juga banyak ibu-ibu karena menganggap dirinya ibu-ibu zaman now, ikut gaya anak-anak muda. Ya, padahal dulu anak muda mengikuti gaya orang tua. Kan gitu ya, jadi panutan. Sekarang orang tuanya menjadikan anaknya sebagai panutan mereka. Padahal harusnya setiap era ya sesuai eranya mereka aja. Biarin ini zamannya anak-anak muda mengekspresikan dirinya. Ya, dan ini memang cara anak muda mencari identitas diri. Kalau mereka berpakaian kemudian dandanannya, sanggulannya, sandalnya, perhiasannya kayak orang tua mereka, umumnya lalu mereka menganggap kok kayak mak gue dandanan gue. Ya, nggak ada guenya di dandanan ini, nggak ada identity guenya gitu. Oke, baiklah. Nah, ini kalau untuk masalah identitas, fashion itu kan juga merupakan sebuah statement ya, Betul. yang menggambarkan bagaimana diri kita. Untuk menggali hal tersebut, itu sebagai bagaimana caranya, Bung Sam? Apalagi bagi kita yang anak muda, atau barangkali untuk ibu-ibu yang tapi ingin tampil fashionable juga. Oke, wawasan. Caranya adalah memperluas wawasan kita. Nah, kalau kita bicara wawasan, kita akhirnya menjadi bagian yang turut bersalah. Atau orang-orang fashion ini atau fashion designer menjadi bagian yang turut merusak tatanan tersebut. Atau orang-orang dalam kebudayaan merupakan bagian yang juga merusak. Merusaknya dalam arti kita tidak cukup gencar mensosialisasikan mengenai etnik kita. Kita tidak cukup gencar menyampaikan the story behind a cloth. Ya, cerita di balik sebuah wastra. Ya, sehingga pada saatnya terjadi distorsi dari pemahaman wastra, mereka melakukan itu karena tidak tahu. Karena mereka tidak tahu dapat wawasannya dari mana. Nah, harusnya kita fashion designer, textile designer, para penenun, para pengrajin juga harus bisa dibantu oleh kesempatan-kesempatan interview seperti ini. Oleh kesempatan yang sebetulnya mereka bisa lakukan sendiri melalui sosial media mereka. Jadi jangan hanya sekedar menjadi followers dari akun orang, tapi try to be a leader dengan menginfokan. Jadi misalkan Hani dari daerah mana asalnya? Semarang nih. Ya, nah, Hani dari Semarang. Ini waktunya Hani mungkin untuk mulai menceritakan ke masyarakat Indonesia lainnya, gue di Semarang punya batik Semarang loh. Batik Semarang itu cirinya kayak gini-gini. Batik Semarang itu pewarnaannya kayak gini. Nah, umumnya ya, mungkin ada beberapa yang sudah melakukan, tapi umumnya tidak melakukan itu.
hanya menjadi pembeli ataupun konsumen, tapi tidak turut mensosialisasikan untuk memberikan asupan kepada masyarakat luas lainnya. Jadi PR-nya Hani. Wow, habis ketemu sama Bung Sam jadi tambah satu PR ya. Tapi ini kemudian menunjukkan kepada kita bahwa tidak hanya fashion designer, tapi kita sebagai masyarakat yang mengenakan juga punya PR kewajiban, punya kewajiban untuk memberikan informasi tersebut. Betul, ya. karena dengan Hani memberikan informasi mengenai keberadaan budaya dan seni di Semarang, ini kan memberikan nilai tambah bagi masyarakat luas untuk melihat Semarang. Jadi sekarang ini sangat sekali bergejolak itu kan kuliner ya. Betul. Ya, kuliner Semarang orang tahu lah, ada tahu lah, tahu isi lah, apa segala macam. Ya. Tapi mengenai kain, mengenai kebudayaan sendiri, menurut saya masih minim, masih boleh ditambah. Berarti kita bisa mengenalkan kota Semarang ini lewat jalur fashion, Betul, begitu ya? betul. Oke, dan sepertinya ilmu-ilmu dari Bung Sam seperti ini sangat dibutuhkan ya untuk kita. Salah satunya terima kasih sudah hadir di sini melalui Ngobras. Tapi tentu saja banyak yang ingin berinteraksi secara langsung, melihat atau mengikuti sharing sessionnya gitu. Kira-kira ada nggak sih rencananya untuk di kota Semarang ini? Ada. Jadi nanti bulan Juli, tanggal tepatnya menyusul. Oke, kita tunggu ya. Saya masih akan ngobrol-ngobrol dengan tamu-tamu yang saya harapkan bisa datang dari berbagai kalangan. Dan obrolan ini sifatnya sharing, tanya jawab, bukan suatu keharusan, bukan suatu penilaian, bukan suatu judgement, tapi kita sharing yuk, apa sih yang sebenarnya kita bisa bersama memperkenalkan lebih jauh mengenai Semarang, atau memperkenalkan lebih detail mengenai Semarang. Saya yakin banyak sekali yang sudah juga mengetahui tapi belum sharing kepada sesamanya. Gitu kira-kira. Oke, baiklah. Ini kembali mengingatkan kita bahwa ya mari kita saling share pengetahuan begitu ya, sehingga reference kita terutama untuk fashion ini semakin luas. Dan sangat kita tunggu nanti ya sharing session bersama Bung Samuel Watimena. Kita tunggu tanggalnya ya. Oke. Dan ini belum menjadi akhir dari perbincangan kita. Kita masih ada satu segmen lagi. Jadi buat e-people jangan kemana-mana, tetap di Ngobras. Untuk mencapai visi terwujudnya kota Semarang yang semakin hebat, berlandaskan Pancasila dalam bingkai NKRI yang berbineka tunggal ika, pemerintah kota Semarang berkomitmen memberikan pelayanan prima yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Layanan publik diberikan secara gratis melalui berbagai macam program sejak lahir hingga meninggal. Program UHC memberikan pelayanan kesehatan gratis bagi warga, termasuk untuk melahirkan. Sementara untuk meningkatkan kekebalan tubuh generasi muda, imunisasi diberikan secara gratis melalui puskesmas. Layanan dokumen kependudukan diberikan secara gratis untuk mengurus KTP, akta, KK, hingga KIA. Di bidang pendidikan, pemerintah Kota Semarang menggratiskan biaya pendidikan dari tingkat taman kanak-kanak hingga sekolah menengah pertama, serta menyediakan beasiswa kuliah untuk mahasiswa. Guna membekali para pencari kerja dengan keterampilan yang mumpuni, pelatihan kerja diberikan secara gratis melalui Balai Latihan Kerja. Untuk mendukung usaha rakyat, pemerintah Kota Semarang memberikan pelayanan izin usaha secara mudah melalui SIIMUD, serta akses pendanaan melalui program kredit di bawah. Pembayaran pajak pun semakin mudah dengan pelayanan secara door-to-door. Mobilisasi massal publik didukung melalui pelayanan yang cepat dan terjangkau dari Trans Semarang. Segala pelayanan publik pun bisa didapatkan pada satu tempat melalui hadirnya mall pelayanan publik. Pemerintah Kota Semarang juga senantiasa siap siaga untuk menangani segala kondisi kegawat daruratan yang dilaporkan melalui call center 112. Masyarakat dapat turut mengawal setiap program dan layanan dari pemerintah dengan memberikan masukan maupun pengaduan yang disampaikan lewat Sapa Mbak Ita guna perbaikan dan peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat. Yuk bergerak bersama untuk Semarang yang semakin hebat.
Oke people, masih di Ngobras Special Edition Exclusive Interview with Bung Samuel Watimena. Kita lanjut lagi Bung Sam. Siap, Hani. Tapi ini kelihatannya dari tadi kita udah ngobrol ya. Haus gak sih Bung? Boleh loh kalau ini mau diminum ya, kita udah sediakan. Saya udah nunggu-nunggu dari tadi. Kok nggak disajikan tapi nggak diminta minum gitu. Iya, jadi biar lebih semangat lagi di Siap. segmen terakhir kita. Ya. Oke. Kecuali makan kuenya ya belakangan ya. Nanti kita cemil bareng. Baik, kalau kita lanjutin obrolan kita yang tadi ya, masih seputar fashion nih. Ini salah satu pertanyaan yang ada di benak saya ya. Kenapa pakaian tradisional atau etnik ini perlu dipertahankan dan dijaga? Padahal kan sekarang yang namanya global itu banyak sekali ya pengaruh dari dunia luar. Dan kita tapi harus tetap menjaga kelokalan kita. Seperti yang tadi disampaikan, lokal is the new global. Ya, jadi gini. Kalau kita melihat bangsa India, kita akan melihat cara mereka berpakaian. Di samping tentunya feature mukanya dan lain-lain. Kita melihat orang Jepang yang masih mempertahankan gaya tradisi mereka, tapi bersamaan dia simultan berjalan dengan gaya modernnya. Kemudian kalau di Indonesia sendiri, kita pergi ke pasar-pasar di Jawa ya atau di NTT atau di Bali. Kelokalannya itu sangat muncul dengan pakaian-pakaian etniknya. Dan itu adalah keindahan yang menghadirkan keragaman. Ya, nah kita dalam hidup ini kan people wants to have fun. Kita ingin traveling, kita ingin apa karena apa? Karena kita ingin melihat sesuatu yang baru. Nah, sehingga gaya berpenampilan kita, gaya etnik kita, ini akan menjadi daya tarik orang untuk datang ke daerah kita. Nah, kalau kemudian local is the new global, apa yang kita kenakan juga menjadi identitas kita. Nah kemudian dengan pertanyaannya Hani, apakah perlu dipertahankan? Saya tanya balik, menurut Hani dengan berbagai kelebihan positif tersebut perlu enggak? Ya, menurut saya perlu. Kita punya gaya berpakaian, kita punya identitas sendiri, kenapa tidak kita munculkan? Nah tapi tentunya tidak harus 24 jam. Karena kita juga bagian dari masyarakat global. Betul. Ya, kita juga bagian dari masyarakat global. Jadi akhirnya let's use our logic aja. Pada saat mana kita menggunakan baju tradisional kita, pada saat mana kita menggunakan pakaian yang bersifat global. Nah kayak kita pakai sekarang, saya menggunakan kaos, Hani menggunakan blazer. Ya ini kan kita bergaya global. Ya, tapi kalau kemudian kita tidak memberikan kesempatan diri kita untuk berpakaian sesuai dengan tradisi kita, sayang dong. Ya, 24 jam sehari, sekian ratus jam per tahun, kita tidak pakai ya sarana keberadaan diri kita, eksistensi kita untuk memunculkan apa yang kita miliki. Nah, sebetulnya lebih begitu aja. Oke, Gitu. jadi tidak harus 24 jam ya. Kalau Nggak masih yang harus. suka Korean dress gitu juga boleh. Oh yes, of tinggal course, disesuaikan biar part saja of ya. global gitu kan. Boleh-boleh Iya, betul aja. sekali. Berarti salah satu strategi pemerintah untuk ikut menjaga pakaian tradisional ini dengan menjadi pakaian wajib di tanggal-tanggal tertentu. Betul. Apalagi sekarang kita punya hari batik juga, itu ya adalah satu langkah yang tepat ya. Iya. Ini sesuatu yang menarik. Jadi gini, saya berusaha atau berharap ini bukan menjadi kritik ya, tapi ini sesuatu yang perlu dipikirkan. Contohnya gini, pada saat pemerintahan mengharuskan pegawai saya harus pakai batik semua, apalagi kalau kemudian anjurannya pakai batik yang sama, seragam, maka kita pada saat tersebut sebetulnya telah membuka peluang untuk diindustrikan batik tersebut. Karena tidak bisa lagi tulis apalagi cap. Nah kalau kita industrikan, maka yang diuntungkan adalah perusahaan besar. Karena bukan peranjin UKM lagi yang diuntungkan. Gitu loh kira-kira. Sehingga kalau mau menseragamkan dengan batik yang bisa kemudian mengangkat penghasilan UMKM, batiknya sebaiknya digunakan tidak secara keseluruhan. Sehingga produksi dari pakaian seragam tersebut masih bisa dikerjakan oleh UMKM. Dan salah satunya lagi yang tadi kita bilang
sejauh mana sih penting kita mempertahankan etnik, karena kita ingin memberikan kesempatan UMKM kita tetap berkembang. Oke. Karena kalau enggak para pembatik, para penenun, para pembordir, mereka bikin produksi, lalu kita sendiri semua berpakaian t-shirt dan blazer, lalu keberpihakan kita pada UKM gimana? Nah, ini satu hal yang penting ya. Jadi ketika kita ikut mengenakan pakaian yang dihasilkan oleh para UMKM, kita artinya mendukung juga ya perekonomian mereka untuk maju, usahanya untuk berkembang, dan ini satu kepedulian antara masyarakat begitu ya. Walaupun saya juga ingin menyampaikan para artisan kain tradisional atau wastra tradisional juga bukan berarti lalu mereka harus jadi fashion designernya. Ada peluang-peluang lain di balik itu? Banyak sekali kan, mata rantai dari fashion ini kan panjang. Iya. Tentunya memang yang paling populer, paling dianggap tuh adalah fashion designernya. Maaf, bukan paling dianggap, paling populer. Ya, ada fashion designer, tapi ada pembuat pola, ada orang finishing, ada orang pemasang payet atau manik. Ada orang yang kemudian menyiapkan tekstilnya atau wastranya. Ada ahli warnanya, ada ahli untuk IT-nya, ada orang marketingnya, dan mata rantainya masih panjang. Betul ya. Sebenarnya di balik itu banyak sekali bidang-bidang lain yang bisa kita tekuni untuk mendukung industri tersebut. Jadi kalau masing-masing mau fokus pada bidangnya, saya mengusulkan tidak semua orang harus menjadi fashion designer. Jadi kalau misalkan Hani adalah ahli di bidang wastranya, fokusnya di sana. Ciptakan wastra-wastra untuk generasi-generasi yang ada. Ya, biarin fashion designer yang melakukan pekerjaan lanjutan dari mata rantai tersebut gitu. Oke. Mungkin kalau ada yang mau jadi marketing khusus untuk bidang wastra juga bisa begitu ya. Penulis khusus mengenai fashion, kritikus khusus mengenai fashion. Wow, ini cuman sesi kita beberapa, nggak ada 1 jam tapi banyak sekali insight yang didapat ya. Baik, dan kemudian ini sepertinya mendekati menit-menit terakhir. Kalau dari Bung Sam sendiri, adakah pesan untuk generasi muda kita maupun masyarakat secara umum ya terkait dengan eksistensi dari pakaian tradisional ini? Gini, secara umum yang ingin sampaikan kepada generasi muda, pelajari apa yang kita miliki di sekitar kita, juga pelajari apa kekayaan yang dimiliki oleh Nusantara ini. Karena kalau kita memiliki pengetahuan tersebut, maka pengetahuan itu yang kemudian akan memberikan rasa percaya diri kita. Pengetahuan tersebut mengenai wawasan Nusantara kita, insya Allah akan menjadi pendukung perekonomian kita. Nah, ini yang nanti saya akan coba juga lakukan di Semarang khususnya, atau Semarang dan sekitarnya, bagaimana saya bisa bersama para UMKM di sini, atau dengan para artisan, atau dengan para seniman, kita bisa menggerakkan segala sesuatu yang berhubungan dengan budaya dan seni, dan juga bisa menjadi penghasilan yang memadai buat masing-masing kita. Gitu kira-kira. Oke, baik, satu pesan yang singkat, padat, dan jelas. Dan semoga nanti banyak juga harapan-harapan dari warga masyarakat ini yang ingin mengembangkan bidang fashion di Kota Semarang bisa semakin mengharumkan nama Semarang juga, karena memang Semarang punya cita-cita untuk bisa menjadi salah satu kota fashion begitu ya di Indonesia. Baik, terima kasih banyak Bung Sam atas waktunya sudah berbagi ceritanya bersama kami. Dan makasih, semoga Ani. sukses selalu sama-sama dengan bidang fashionnya. Dan buat e-people, kita akan kembali lagi di Ngobras dengan tema-tema lainnya dengan narasumber yang ahli di bidangnya, dan kami akan kembali setiap hari Senin di YouTube channel Semarang Pemkot. Jangan lupa untuk di-subscribe karena kita punya banyak sekali program ya. Di hari Senin kita ada Ngobras, ngobrol asik bersama OPD Kota Semarang. Kemudian di hari Selasa ada Ngopi, ngobrol inspirasi. Kemudian di hari Kamis ada Ini Usahaku. Di hari Jumat ada Jelajah Semarang. Di hari Sabtu ada kulineran. Dan juga di hari Minggu ada Ndakyo. Kalau begitu saya Hani Normalita bersama narasumber kita Bung Sam dan juga kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.